tim SMP Ini Negeri 29 Batam. Ya, silakan. Dan tim ya, sini sudah hadir 5 orang ya di ruangan. Alhamdulillah untuk presentasi salah satu inovasi dari yang terpilih untuk inovasi digital terbaik itu adalah pendekar pembinaan digital karakter siswa. Seperti yang disampaikan di awal, silakan nanti dari tim SMP Negeri 29 Batam untuk presentasi, waktunya kurang lebih 15 menit. Semakin jelas inovasinya, semakin presentasinya disampaikan kepada kami sehingga juri bisa menangkap. Sebenarnya profilnya juga sudah kami baca, jadi mungkin tidak terlalu asing lagi, tapi sudah baca di yang disubmit ya sebelumnya pas mengajukan itu sudah kami baca. Tetapi dengan adanya presentasi ini itu tentunya kami berharap bisa menggali lagi inovasi yang Bapak Ibu SMP Negeri 29 untuk kami pahami lagi seperti apa. Waktunya 15 menit, nanti juga ada penayangan video ya. Oh ya. Ya, seperti itu nanti akan ditampilkan juga biar dilihat oleh Dewan Juri. Dan setelah itu akan ada tanya jawab dan masukan atau saran dari Dewan Juri untuk pendalaman inovasi. Kalau seperti yang disampaikan tadi, menjawab dari tim itu tidak masalah, silakan aja selama itu memang menambah kejelasan dari inovasi. Seperti itu. Baik, kami langsung saja. Di sini Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dari SMP dan Batam, silakan untuk mempresentasikan rancangan inovasi yang diajukan. Terima kasih waktunya. Sebelumnya izin berpantun dulu. Indah langit warna gradasi, elok dilihat di senja hari. Terima kasih atas kesempatan ini. Bismillah izin paparkan inovasi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Juri, rekan-rekan tim Inovasi SMP 29. Perkenalkan sebelumnya saya Kepala Sekolah SMP Negeri 29, Ida Lestari. Di sini izin memaparkan inovasi sekolah tentang aplikasi Pendekar. Baik, Bapak Ibu, di aplikasi Pendekar ini, yang pertama ini di aplikasi Pendekar itu terdapat dalam satu aplikasi sekolah yang namanya e-platform 29. Jadi di e-platform SMP Negeri 29 itu ada beberapa fitur. Di antaranya adalah e-QR presensi, kemudian e-karakter, e-library, e-learning, kemudian AI chatbot, dan di situ kita satu data terkait data-data sekolah dan ada e-QR terkait ujian CBT. Tapi di sini kita fokus kepada 3 fitur tentang pembinaan karakter siswa yang terdapat dalam aplikasi e-platform SMP Negeri 29 Batam. Jadi dalam aplikasi Pendekar ini menggambarkan 3 hal utama. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi digital dalam pengembangan karakter siswa, kemudian fokus pada penggunaan platform e-QR presensi, e-karakter, dan AI chatbot, kemudian melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam pengembangan karakternya. Jadi, 3 fitur utama dalam Pendekar ini, yang pertama di e-QR presensi yang dilakukan sekolah adalah sekolah menyediakan, memberikan kartu pelajar kepada seluruh siswa. Kartu pelajar ini berisi ada barcode-nya. Jadi barcode ini digunakan untuk presensi datang dan pulang sekolah siswa. Kita menggunakan barcode-nya, kita menggunakan scan barcode dengan HP, dan kita juga menyediakan alat barcode sendiri. Tapi lebih banyak kita menggunakan scan barcode dengan HP, karena support dari HP Bapak Ibu di guru kami. Kemudian dari e-QR presensi ini, kita juga bisa mengetahui rekap data laporan kehadiran siswa. Yang berikutnya adalah fitur yang kedua tentang e-karakter. Jadi di e-karakter ini, itu kita melakukan penginputan terkait pengembangan karakter siswa. Mana yang harus ditingkatkan terkait pelanggaran dan bagaimana prestasi-prestasi anak itu kita input di sana. Dan di sini pun kita juga menampilkan rekap laporan terkait pengembangan anak kita. Dan yang terakhir adalah di AI chatbot. Di AI chatbot ini adalah satu fitur kolaborasi antara orang tua dan sekolah, di mana di AI chatbot ini
ketika kita klik muncul arahan-arahan yang ingin diketahui, digali lebih jauh dari orang tua siswa, terutama terkait pengembangan karakternya. Next. Baik, sebagai latar belakangnya, seperti kita ketahui bahwa dalam tujuan pendidikan nasional, capaian utamanya adalah membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini sejalan dengan visi sekolah bahwa membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, untuk memenuhinya, kita perlu menganalisis kebutuhan untuk pengembangan karakter, kemudian menyiapkan efisiensi dalam pengarsipan dokumen, kemudian mempertimbangkan kemajuan teknologi dalam inovasi pendidikan. Dan sebagai potensinya, sebagai solusinya, kita melihat bahwa SDM guru di 29 ini memiliki potensi yang luar biasa terkait mahir terhadap perkembangan teknologi yang terupdate sekarang ini. Sehingga kita mendorong kita untuk menciptakan satu aplikasi yang kita beri nama aplikasi Pendekar. Baik, metode pembaruannya itu di tahun 2022 itu terkait dengan pengembangan karakter. Kita mulai yang pertama e-point. Dari e-point ini kita fokus pada pelanggaran. Hanya pelanggaran aja yang masuk data. Kemudian di tahun 2023 kita masuk ke isi pakar. Di isi pakar ini sistem pembinaan karakter. Disinilah di tahun 2023 kita sudah mulai pakai absensi, pakai barcode. Kemudian di pelanggaran kita sudah mulai mencatat pelanggaran dan prestasi siswa. Jadi updating itu dari proses refleksi evaluasi. Kemudian dari berikutnya di tahun 2024 itu kita memunculkan aplikasi Pendekar, di mana merupakan kombinasi dari EQR presensi, kemudian e-karakter, dan AI chatbot. Next. Untuk kebaruan inovasinya, yang pertama, itu pendekatannya terpadu, itu secara manual dan digital, kemudian platformnya berbasis web dan Play Store, kemudian kita bisa melakukan online kolaboratif antara orang tua dan sekolah, kemudian monitoring, evaluasi secara digital kita juga bisa laksanakan. Baik, terkait alur kemanfaatannya, itu diawali dari kompleksitas dalam pengarsipan pembinaan karakter siswa. Kemudian proses yang tidak efisien dari segi waktu, membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Akhirnya muncullah aplikasi Pendekar. Dari aplikasi Pendekar ada beberapa keunggulan, diantaranya paperless. Ya, yang berikutnya adalah real time dan akuntabel. Di mana real time ini kita bisa melakukan penginputan secara langsung dan hasilnya pun langsung kita bisa lihat. Kemudian akuntabel, jadi data yang kita masukkan, rekap laporannya, kita bisa pertanggungjawabkan. Fleksibel itu kita bisa gunakan di mana saja, ditemui permasalahan di mana, prestasi kapan saja. Jadi kita nggak perlu lagi cari buku-bukunya, nggak perlu. Langsung guru masuk login ke HP masing-masing, di kelas bisa, dimanapun bisa dilaksanakan. Jadi fleksibel dari segi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dari hasil manfaat yang bisa diambil dari aplikasi Pendekar ini, yang pertama, manajemen pembinaan karakter menjadi lebih efisien dan sistematis, kemudian menawarkan pelayanan yang terbaik terutama kepada guru, lebih mudah lagi dalam pengelolaan administrasi, dan juga kepada orang tua. Selain itu juga membekali nilai-nilai karakter yang terbentuk untuk masa depan anak kita. Baik, untuk kewenangannya, yang pertama adalah dari Dinas Pendidikan dan instansi terkait. Untuk instansi terkait yang berwenang dalam aplikasi Pendekar ini, ada Kecamatan Batu Ampar, kemudian dari BNN, wali murid, LPKA, kepolisian, dan puskesmas. Jadi kewenangan ini yang pertama dari dinas terkait kebijakan, monitoring dan evaluasi, kerjasama dan kolaborasi. Kemudian dari sekolah, implementasi kebijakan, penyedia fasilitas, kemudian pengawasan dan evaluasi. Dari guru, bagaimana pelaksana programnya, dan pembinaan dan bimbingan. Kemudian dari siswa sebagai pengguna teknologi juga, dan partisipasi aktif untuk bisa mengembangkan karakter dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, termotivasi untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi. Kemudian dari orang tua, itu kewenangannya dukungan dan pengawasan, kolaborasi dengan sekolah. Kemudian dari administrator IT sekolah, itu kewenangannya adalah pemeliharaan sistem dan keamanan data. Baik, untuk replikasi dan aplikatif, kita
replikasi dan aplikatif ini dilakukan dengan membagikan praktek terbaik kita terkait implementasi pendekar. Jadi dalam membagikan praktek terbaik ini, kita menyiapkan panduan implementasi yang dalam bentuk e-book versi web dan e-book versi Android. Itu kita sediakan. Dan dari replikasi ini kita sudah lakukan bersama Kemenak, kemudian SMP 1 Bintan, dan SD 3 Bintan Timur. Baik Bapak Ibu, untuk publikasi, alhamdulillah sekolah kami sudah mempublikasikan ke Koran Tribun, di Koran Tribun Batam terkait pendekar gebrakan digital SMP Negeri 29 Batam bikin sekolah tambah keren. Ya, publikasi selain kita dipublikasi di Tribun, media Tribun, kemudian kita juga publikasi di medsos sekolah dalam bentuk TikTok, Facebook, IG, website sekolah, kemudian unduhan dan YouTube dan juga di Google Play. Baik, untuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, itu kita lakukan refleksi rutin mingguan, kita agendakan mingguan untuk refleksi rutin untuk pengembangan segala program sekolah, terutama aplikasi pendekar ini juga. Demikian mungkin paparan dari kami, mohon arahannya dan terima kasih. Biar disaksikan juga videonya sama Pak. Share sound-nya nggak share? SMP Negeri 29 Batam merupakan sekolah yang berada di Perumahan Sangkuang Raya, Kelurahan Tanjung Sangkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di setiap harinya, siswa melakukan presensi QR Code pada kedatangan dan kepulangan yang ada pada aplikasi Merdeka, pembinaan digital karakter siswa dengan rapi, tertib, dan disiplin. Dengan aplikasi Merdeka, diharapkan dapat menumbuhkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar, kreatif, serta sebagai bekal siswa menghadapi tuntutan zaman. Aplikasi Merdeka dirancang untuk pengembangan karakter siswa yang sejalan dengan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang tangguh sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Aplikasi Merdeka dapat diakses melalui website SMP Negeri 29 Batam dan di-download pada Play Store, sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi Merdeka dikembangkan untuk menjawab tantangan guru yang kesulitan dalam pengarsipan pembinaan siswa. Proses pengarsipan yang memakan waktu lebih lama dikarenakan banyaknya dokumen, foto, dan bukti pendukung yang harus disiapkan sehingga membuat upaya pembinaan karakter siswa menjadi lebih memakan waktu. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, SMP Negeri 29 Batam menjalin dua inovasi berupa aplikasi Sipakat dan aplikasi Merdeka. Yang menggunakan aplikasi Merdeka boleh beri tangan ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti berdasarkan hari ini kita akan menggunakan aplikasi Merdeka. Aplikasi Merdeka terdiri atas 3 fitur. Pertama, fitur e-presensi. Kedua, fitur e-karakter. Dan yang ketiga, fitur AI chatbot. Adapun manfaat yang dapat dirasakan pada pengguna aplikasi Merdeka antara lain meminimalisir penggunaan kertas secara berlebihan,
administrasi pembimbingan karakter siswa terasip dengan baik dan sistematis, selain dapat meningkatkan sistem informasi manajemen sekolah secara real time dan akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik kepada wali murid karena dapat mengetahui perkembangan putra-putrinya secara real. Aplikasi pendekatan juga sudah direplikasi oleh Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, SMP Negeri 1 Bintan, dan SD Negeri 03 Bintan Timur. Siswa merasa lebih nyaman berada di sekolah, belajar memiliki dan tingkat prestasi siswa semakin meningkat di berbagai ajang. Menurut saya, dalam aplikasi pembinaan karakter ini dapat memudahkan kita dalam mengurai perbuatan kertas dan dapat dilakukan sambil baik. Dengan adanya aplikasi pembinaan, kita sebagai orang tua bisa memantau perkembangan karakter anak kita. Ya, saya Negeri 9. Dengan aplikasi terdekat, kita bisa membekali anak kita menjadi pribadi yang berkarakter, berempati, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tuntutan zaman. Ada lagi yang perlu disampaikan kok sebelum kita lanjut ke sesinya Dewan Juri? Saya rasa sudah cukup. Ya. Baik, sementara kami sudah menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari Bu Ida dan tim, dan juga sudah menyaksikan video. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu atau sesi kedua, yaitu ada mungkin tanggapan dari Dewan Juri. Untuk yang pertama, saya terlebih dahulu, nanti saya akan persilakan dari Dewan Juri yang lain. Di sini terkait dengan ada beberapa hal yang mungkin saya perlu mendapatkan tanggapan dari SMP Negeri 29 terkait dengan aplikasi pendekar yang telah dipresentasikan sebagai menjadi salah satu kandidat inovasi digital terbaik ya di OPD sekolah kita. Baik, yang pertama saya belum menangkap tadi mungkin atau ada yang terlewat yang terkait dengan apa sebenarnya targetnya, mungkin misalnya nih, target kami itu 100% tuh masih siswa itu berkarakter baik diukur dengan apa gitu. Atau ada target sendiri dari pendekar ini gitu yang memang bisa dikuantitatifkan ya. Mungkin kalau kualitatif kan kita mungkin susah untuk mengukur, artinya target yang terukur dari aplikasi pendekar. Yang kedua terkait dengan pembiayaan, karena pembiayaan aplikasi kan lumayan tinggi ya, mau maintenance-nya, pembuatan dari awal itu seperti apa, mungkin juga bisa dipaparkan nanti kalau misalnya memang benar-benar menjadi perwakilan, itu harus ditampilkan di saat presentasi, itu harus disampaikan pembiayaannya seperti apa, termasuk pembiayaan maintenance-nya, karena ini adalah aplikasi yang tentunya ada pembaruan, ada apa segala macam supaya tidak lemot lah, tidak error lah dan sebagainya. Yang ketiga terkait dengan tampilan web. Nah, tadi saya belum melihat karena ini adalah aplikasi. Alangkah bagusnya itu ketika misalnya ditampilkan ketika kita masuk di web itu ini loh hasilnya, dan mulai dari apa yang fitur-fitur di dalam web yang diisi oleh siswa, bagiannya orang tua, tadi kan ada juga beberapa bagian orang tua itu ditampilkan ya, meskipun hanya sebatas capture dan sebagainya, itu penting karena memang ini adalah inovasi. Begitupun dengan video. Jadi kalau misalnya
Kalau video kan tadi testimoni sudah ada, kemudian latar belakangnya apa sudah ditampilkan. Nah, yang aplikasinya sendiri itu apa yang terdapat di dalamnya itu yang saya belum lihat, tadi kami dari juri belum lihat. Misalnya, kalau bagiannya mahasiswa kan tadi ada wewenang yang dijelaskan tadi ya. Misalnya kalau siswa login itu apa sih yang mereka lakukan di dalam situ. Kemudian kalau orang tua dari mana dia lihat laporan karakter tadi. Jadi dengan tampilan-tampilan itu kita bisa lihat, memang di pendidikan itu ternyata begini loh ininya. Karena tadi saya sudah buka juga dan memang itu kalau secara umum kan kita harus login ya. Nah itu kalau pada saat pemaparan alangkah baiknya itu diperlihatkan bahwa ketika kita login pertama tampilannya itu seperti ini. Ketika misalnya nanti untuk misalnya ketika dia untuk karakter itu apa sih konseling di dalam itu kan tentunya ada yang diisi atau seperti apa. Nah itu yang belum kami dapat gambaran. Mungkin itu saja dulu dari saya, boleh ditanggapi tidak ada tips ya. Oke, baik. Terkait target dari penerapan aplikasi Pendekar ini, yang jelas yang pertama adalah pembentukan karakter siswa ya. Itu memang PR sekolah banget untuk anak itu punya empati, intinya ke sana. Tapi banyak pelanggaran yang dilakukan anak. Itu tapi kita melakukan sistem poin itu kita bukan diawali dari sekolah kita buat poin sekian enggak. Tapi berawal dari bagaimana kita sepakat dengan anak pelanggarannya apa, poinnya berapa. Jadi berawal dari kesepakatan. Jadi kita sistemnya terbuka. Jadi dari sistem poin-poin yang tercatat, karena perlu masuk ke sistem itu kan jelas kalau angka-angka ya, jumlahnya jelas kalau ke sistem dari ini ya, dari IT-nya ya. Jadi dari situ kita sebenarnya kalau masuk gimana bagusnya share screen-nya terkait webnya ya. Jadi ya di awal aja ada ya ini aja. Tapi bisa dibesarin nggak ya? Langsung masuk ke login aja. Jadi di sini di aplikasinya itu kalau kita masuk itu sudah ketahuan si A itu berapa poin prestasinya berapa, data. Oh ya. Menjelaskan. Memang orang fokusnya pasti tampilan aplikasinya seperti apa sih? Ya. Itu apa? Iya. Bisa terlihat. Oke. Ya. Jadi di situ ketahuan itu data pelanggaran anak, data prestasi anak, itu ketahuan. Data, grafik, dalam bentuk grafik tiap bulan, kita bisa rekap harian, mingguan, bulanan, itu kita bisa, tahun kemarin kita bisa lihat. TV aja yang buka-buka. Sim, ke e-presensi dulu kalau enggak. Jadi izin lain nanti agak panjang nggak apa-apa ya. Iya. Sedikit ya. Ya. Jadi ketika anak datang, kita pakai barcode. Barcode ini dicetakkan sekolah. Pak ikut lihat. Oh, ikut sharing. Oh, iya. Ya. Nah. Oke. Jadi yang pertama di EQR presensi itu kalau dari anggaran sekolah menyediakan alat untuk laminating. Ya, alat laminating, alat scan kita sediakan 2 karena lebih banyak pakai Android kan. Lebih baik pakai Android. Sebenarnya pengennya cetakan kartu bagus tapi kan nggak boleh ya dari segi anggarannya. Jadi laminating aja, kita cetakkan sekolah, kita bagikan per siswa. Gitu ya. Jadi siswa masuk, kita scan. Masuk ke SIM. Oh iya. Oh ini nggak ada kameranya. Ya, jadi muncul nanti. Yang penting tampilannya kan dari sini ya. Ya, jadi muncul kameranya untuk kita scan barcode. Disitulah statusnya hijau dia kalau anaknya masuk. Dan itu ketika masuk dan ketika pulang untuk absensinya. Jadi untuk laporannya, rekap laporan. Ya, harian itu mingguan itu kita rekap. Ya. Yang bisa rekap ini wali kelas aja atau semua guru?
Kalau wali kelas itu dia kelas 7, sekarang kita sudah mulai bisa masuk karena yang absen kan piket biasanya. Piket, Jadi jadi semua yang punya akses bisa. punya. Nah, tapi dia kalau hanya kehadiran ini semua bisa. Dan bisa tahu, wali kelas bisa tahu, bisa monitor juga progres anaknya. Kalau siswanya ketinggalan kartunya gitu. Ketinggalan kartunya dia lapor sama piket. Dia lapor sama piket. Berarti piket yang absenkan Manual. Memang itu kan mengajarkan tanggung jawab. Jadi di sana di e-karakter Bu Givi. Ini yang data ya. Mau record data. Ya. Ya. Artinya sudah ada pelaporannya di sini ya. Pelaporannya, ya. Oh iya. Udah ke download. Oke. Nanti akan hadir di sini yang sakit yang masuk ya Bu ya. Iya, statusnya di situ. Ya. Kemudian dari karakternya gitu close aja. Oke, ini absensi. Nanti untuk absensi, jadi dari absensi QR code dan laporan absensinya, laporan kehadirannya. Kemudian terkait pembinaan siswanya di e-karakter, ya, pengembangan karakter. Berarti yang bisa untuk dikontrol orang tuanya hanya menerima laporan atau mereka punya di AI chatbot, di AI chatbot nanti orang tua komunikasinya ke sana. Kita alhamdulillah sudah sosialisasikan juga dengan orang tua. Berarti setiap tahun ya, berarti sosialisasikan. Iya. Nanti masuk lagi sosialisasikan, dan program sekolah pun kan tidak hanya satu ini aja, jadi sekalian sosialisasi banyak program. Di awal tahun ajaran biasa. Karakter. Ini yang memonitor guru BK. Oh. Nah, ini dari data ini kita bisa lihat. Ya, dari grafik itu kan muncul itu. Grafik pelanggaran siswa, itu nama surat peringatan berapa yang kita sudah keluar. Ini kalau kita masukkan, jadi NIS kita masukkan, pelanggarannya apa kita sebutkan, dan kemudian keterangannya itu di keterangannya misalnya terlambat berapa menit gitu. Kita ya, terus kita coba arahkan komitmennya apa, kalau sekarang telatnya gimana, penyebabnya apa. Terus besok bagaimana supaya nggak telat lagi. Itu kaping kita nggak bisa catat banyak di situ, tapi catatan manualnya ada. Makanya kita secara penerapannya itu kita manual dan digital. Penginputan data. Iya, penginputan keterangannya. Jadi mungkin guru jumpa anak di belakang atau apa, curi-curi kita langsung bisa input gitu kan. Kan HP kan rata-rata dipegang masing-masing. Jadi nggak harus ke meja piket, cari kertas lagi, enggak. Dan ini tersinkron dengan IR absensi tadi ya? Ya. Karena sudah tadi berapa terlambatnya itu sudah terlihat tadi ya? Ya. Itu urut yang kita coba baru input tadi, langsung masuk. Untuk laporannya, laporan pelanggarannya, itu udah nama masing-masing anak tuh kan. Dan ini poin-poin itu? Iya, poin-poin itu. Udah 1.200 tertingginya, itu kan jadi tindak lanjut sekolah mau ngapain. Memang kenyataannya seperti ini kondisi kita, tapi insya Allah lah, refleksi, evaluasi sering, tapi alhamdulillah kita sudah merasakan agak berbeda, lebih nyaman kayaknya. Anak lebih mulai bertanggung jawab apa yang harus dilakukan. Karena memikirkan konsekuensinya mereka paham. Prestasi. Input prestasi. Jadi prestasi kalau prestasi. Prestasi siapa? Untuk kalau prestasi kita lomba-lomba, kita karena lomba menang kita fokuskan ke yang TU-nya, mengerjakan TU-nya. Tapi kalau untuk prestasi itu tidak harus prestasi dalam lomba-lomba, tapi soft skill yang tumbuh dari anak. Mereka mungkin menyadari. Pernah kami ketika
acara budi pekerti, anak yang siapa mau maju ke depan itu dia bawa sampah satu, mau dibuang di tempat sampah, itu adalah bagian soft skill yang tumbuh, itu masuk ke dalam dia. Ya, itu jadi tidak hanya prestasi harus juara 1, 2, 3, enggak. Tapi soft skill yang tumbuh di anak itu yang kita masuk ke dalam catatan kita. Jadi memang di sini condong bagaimana ke pengembangan karakter anak. Oh, ada juga prestasinya ya, poin-poinnya. Ya. AI cabut ya, izin. Boleh. Ya. Iya, dalam satu. Sebenarnya tapi dikemas dalam satu pendekar, tapi di dalam satu platform SMP Negeri 29. Yang di situ sebenarnya ada e-learning juga, ada e-library juga, tapi kita fokus ke pembinaan karakter siswa. Ya. Oke, jadi di sini langsung muncul arahannya ketika diklik. Ya kan, selamat datang di AI Chatbot SMP 29, ada yang bisa dibantu, silakan pilih. Jadi semacam SMS Gateway, cuman SMS Gateway kan berbayar ya. Sebenarnya planning kita dulu SMS Gateway, ternyata muncul inovasi baru dan banyak tim kami update, akhirnya bisa masuk langsung. Jadi orang tua bisa lewat sini. Lewat sini. Nah, misalnya mengetikkan nama anaknya nanti muncul itu atau seperti NIS ya. Kita kan orang tua pegang NIS, masukkan NIS. Tapi kalau anaknya nggak bermasalah di sini aman. Tapi kalau anaknya bermasalah muncul berapa poinnya gitu kan. Iya, nomor ID. Yang di bawahnya Pak, nomor ID. Kita cobakan dulu. Tapi ini nggak bermasalah. Dibaca dulu. Dengan mengambil langkah langkah ini, Anda dapat menjaga privasi akun. Oh, ininya ya, kerahasiaannya. Klik laman. Nomor ID siswa. Pakai ID yang bawah. NIS. Ini pembaruannya terus saja, walaupun kemarin sudah masuk, tapi pembaruan ada terus. Ya, itu memang IT seperti itu kan. Jadi harus ada perubahan. Iya. Itulah maintenance dan pembaruannya. Iya. Harus di-upgrade satu-satu. Oh iya, udah lulus ya? Nggak masuk di data? Udah lulus makanya. Jadi kalau dimasukkan di situ dia muncul nama. Ya, muncul nama. Iya, informasi. Ya, informasi nanti mungkin segera koordinasi dengan wali kelas itu langsung. Jadi kalau orang tuanya mungkin betul-betul pengen itu rajin gitu kan. Tapi yang mana lebih banyak dipakai, ini atau masih dengan WA? Kalau informasi dari sekolah ke orang tua condong ke WA, karena yang di AI Cabut ini kan condong bagaimana, iya, dan mungkin harus masuk ke web, harus ini, mungkin orang tua merasa ini, tapi kita sediakan gitu kan. Baik, mungkin dari saya itu saja Bu, tadi sudah dijawab juga. Nah ini harusnya di capture untuk masuk. Jadi pada saat penjelasan itu Ibu menjelaskan, Ibu Danti menjelaskan. Berarti fokus ke aplikasinya ya? Iya benar, karena yang Ibu kembangkan itu aplikasi. Jadi memang pasti pertanyaan itu akan terkait dengan aplikasi. Seperti itu. Adapun latar belakang itu pemuat, tapi memang pasti semua yang menyaksikan atau melihat ini pasti akan bertanya ke aplikasi. Nah ini tadi kan kita sudah dapat, ini ternyata banyak informasi yang diperoleh dan tampilan-tampilannya juga cukup baik terkait dengan database. Masukin sana lagi atau Ibu mau lihat gitu aja? Ya gitu aja Pak. Bapak sana. Ini sini bukan. Enggak Ibu, biar ke sana. Pak saya ke sana. Ya, nomornya ini. Oh, nomornya aja. Coba. Biar tampil di situ, ya boleh. Karena yang kelas 9 udah lulus yang di bawah. Ya. Ini aja. Yang ini aja. Masukin aja. Coba. Hapus dulu.
Mm-mm. Ya. Ya, jadi ada di situ, tinggal pilih orang tua pengennya yang mana. Ketik 2. Itu Bu. Laman ini. Kita baca dulu. Enggak Bu, itu. Laman Klik ini. itu laman ini. Oh, Oke. nanti mereka login. Ya. NIS maksudnya NIS. Ya. Orang tua. Ya, NIS anak kan orang tua kan tahu. Oh, Kartunya kan dipegang. Maksudnya NIS. oh yang karakter tadi ya. Ya. Oke, baik. Dosa. Dari saya itu dulu. Selanjutnya kita persilahkan. Silakan Pak Happy. Ada masukan, saran, silakan Pak. Terima kasih Ibu Davianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Andi. Bu Ida, di dalam pemaparannya itu, tadi kan yang ditonjolkan di dalam judul itu kan pendekatan penggunaan digital di karakter mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau dalam penjelasan itu tadi, kalau menurut saya, Ibu itu masih nggak clear. Ibu itu mau menjelaskan apa? Mau menjelaskan sistemnya, atau bagaimana dengan sistem ini membantu dalam pengembangan karakter siswa. Nah, kalau Ibu menjelaskan sistemnya, itu sebetulnya mau Ibu kan bukan yang salah. Harusnya sistem itu membantu sekolah di dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karakter oleh siswa. Nah, kalau saya lihat dari presentasinya tadi lebih banyak cerita ke sistem. Ya, sistemnya itu begini, login dan itu ya. Itu tapi bagus. Karena ketika presentasi malah tidak ada, makanya dipancing oleh Bu Davianti itu sebetulnya sistemmu kayak apa sih? Nah, luarannya sistemmu itu apa? Kira-kira gitu. Jadi luarnya sistemnya itu seperti apa dan manfaatnya bagaimana? Itu mungkin yang perlu ditonjolkan. Kalau memang yang didorong adalah bagaimana pendekar ini bisa membantu sekolah atau orang tua dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karakter. Karena tadi positif punya poin sekian, terus apa yang mesti dilakukan? Nah, dari situ mungkin dari sistem itu paling tidak bisa digenerate secara general. Oh, ini perlu pembekalan ini dan seterusnya. Kalau nanti suatu ketika Ibu nanti presentasi di level yang manapun, misalnya ya, tidak itu mesti fokus. Ibu mau fokus membahas sistemnya, atau Ibu fokus membahas bagaimana luaran dari sistem ini bisa membantu sekolah dalam pengembangan karakter siswa. Nah, karakter siswa macam-macam. Setiap sekolah punya definisi tersebut. Orang karakter di sini dalam arti disiplin atau kehadiran, kemudian dan seterusnya juara, tadi ada prestasi dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diidentifikasi. Kalau boleh tahu Bu, ya, di sekolah itu ada kewajiban nggak Bu? Jadi kalau ada kan, kalau nggak salah ada sekian poin Bu ya. Itu mereka kalau lulus dari atau naik kelas atau lulus dari SMP 29 harus punya nilai poin tertentu nggak? Misalnya 500, 100 gitu. Tidak ada Pak, karena kita di KSP, kalau sekarang KSP, mati ya? Oh dengar ya, oke. Ya dengar. Oh ya, baik Bapak, di sekolah itu ada namanya kurikulum satuan pendidikan ya. Di kurikulum satuan pendidikan itu kita menyusun bagaimana program sekolah dan bagaimana kriteria untuk anak itu naik kelas, gitu ya. Jadi di kriteria anak naik kelas itu paling di kehadiran aja. Di kehadiran mungkin lebih dari 12 hari itu masuk pertimbangan gitu ya, seperti itu. Jadi kehadiran memenuhi, kemudian tidak ada permasalahan lah di dia, dan nilai pun nilai bagus semua, itu kriteria naik kelasnya. Jadi di karakter ini tidak. Ya, baik. Nah itu Bu, itu yang saya maksud tadi, bahwa sebetulnya itu bikin sistem secanggih ini buat apa? Misalnya, hanya untuk memantau kehadiran, karena anak itu naik kelas itu satu kehadiran satu nilai. Padahal di sini yang ditonjolkan itu adalah karakternya. Nah ini yang menurut saya itu mesti fokus. Akan lebih bagus kalau Ibu itu fokus bagaimana luaran dari dashboard ini, dari dashboard si sistem ini kemudian digunakan oleh sekolah, mau guru, mau wali
mungkin lebih banyak misalnya supaya sekolah SMP 29 itu punya nilai plus, anak yang lulus dari SMP 29 itu insya Allah karakternya baik, karakter baik itu bisa diukur dengan